keris keleng dengan pengawak wojo itu beda. Pada zaman Panembahan Senopati itu pernah ngendika, pokoknya sak turun-turunku ojo nganti nganggo pusaka piagam kuwi keris pengawak wojo. Itu ana ceritanya. Buksnya tempa sampai bener-bener mateng dulu, bukan dulu ya, yang tempa baru bener mateng. Kok nek usine mateng baru dimasuki pamor. Sini iso mateng, ning pamorku ora luluh. Ya, 12 tahun tanpa warangan. Lo 9 ya nih? Lo 9. 9. Sempurna pelintang. Sempurna pelintang. Saya pertama kali seneng keris itu goro-goro wayang. Wayang. Kenapa wayang? Saya hobi wayang. Keris ini saya duwe SMP kelas 2. Sampai sekarang masih ada. Nama keris goro-goro itu sebenarnya wajar. Masa itu semakin ngano ya. Apa ya? Tambah pintar wis ini. Iya, jadi rasa bingung aku keblondok ke tapi kan memang belajar itu seperti itu ya. Memang liku-liku nang keris seperti itu. Jadi saya pesan moralnya adalah jangan merasa kapusan karena keblondok. Gitu ya. Awalnya dengan beliau almarhum Pak Imam itu dia nek keris sing pamor miring kuwi rata-rata pamore mesine ora iso mateng, gebakan ora iso anu mergane nek digebak mateng pamore luluh ilang. Ya. Nek pamor miring digawe luluh kan maneman. Mergo enggak, tapi nyatanya ada posisi yang seperti itu pamore miring. Pernah tak tunjukkan ke beliau. Beliau juga tanya piye giling gawe. Nek saya matur Pak, menawi kula kan menganalisa kesulitan Pak Imam karena saya bukan seorang pu, cuman saya mempunyai pemikiran Pendapat. besinya itu dibikin luluh dulu, boxnya tempa sampai benar-benar mateng dulu, bukan luluh ya, yang tempa baru benar mateng. Kok nek usine mateng baru dimasuki pamor. Jadi ketika pamor dadi besi itu wis posisinya wis benar-benar mateng, kebanyakan mateng seperti itu. Istilahnya bukan susulan ya dia. Oh, bukan susulan juga, bukan. Cuman bukan susulan, bukan sisipan, bukan cepukan. Bukan, cuman itu ngoyak ben mesine iso mateng. Ning pamorku ora luluh. Kan gitu. Piye carane aku ngoyak wesiku ki mateng ning wesiku ora luluh. Bahkan saya pernah dengar dari sepuh itu istilahnya keris kelengan itu pun bukan tidak mungkin itu karena saking luluhe pamor itu juga ya. Saya mempunyai gini. Keris keleng dengan pengawak wojo itu beda. Ya. Kadang kan wong ngebiah-biah. Keris keleng itu sama halnya pengawak wojo. Saya ngarani keris keleng itu menggunakan pamor yang diluluhkan. Ya. Makanya mesinnya rada keputih-putihan. Saya apa bahasanya sekarang itu apa ya? Saya kira dengarannya. Saya bahasa-bahasa bingung banget. Itu nek pengawak wojo itu keris yang tidak menggunakan pamor sama sekali, hanya besi dan baja. Memang itu kerisnya kuat, kokoh. Ya namanya aja pengawak wojo. Tapi pada zaman Panembahan Senopati itu pernah ngendika, pokoknya sak turun-turunku ojo nganti nganggo pusaka piagel kuwi keris pengawak wojo. Itu ana ceritane. Ini ketika Pangeran Benowo, adik angkat dari Panembahan Senopati ya, itu akan apa jenenge istilahnya menuntut balas. Menuntut balas ke Mataram itu sakjane dia bukan menuntut balas ya, sakit hati karo Raden Ronggo. Raden Ronggo ya. Nah itu Panembahan Senopati. Putra Panembahan Senopati. Itu dia datang ke ke Mataram, ngejak adu tanding karo Pangeran Ronggo. Menurut cerita ya. Benar enggaknya kan. Nah itu beliau ngajak tanding karo Raden Ronggo. Dia menggunakan pusaka sing wis kondang, jenenge Kiai Pengawak Wojo. Keris itu memang kuat, karena mesti karo baja memang kuat. Tapi ketika perang dengan Raden Ronggo, keris itu patah.
Nah, patah. Saking kuate. Karena gini, setelah dianalisa oleh Pumpu, dengan tidak adanya pamor itu memang keris kuat, landep kuat, tapi mudah patah. Oh ya. Karena baja. Ada sisi kelenturannya. Sisi kelenturannya. Iya. Adalah keris yang bagus itu adalah keris yang orang mudah patah. Iya. Bengkong ora masalah, iso diluruske meneh ngono lho. Tapi aja nganti patah karena itu senjata ya. Iya. Senjata ini nek bengkong mundur sik diluruske engko ora nusuk, diriske kan seperti itu. Ngono dadi nek ana keris kuwi kaku rasa ngiris ya baru juga. Kene nek sing minta rasa ngiris tak iris ya keris ya. Mandep ya keris ki. Moncer-moncer gitu. Nah, makanya terus seperti itu. Panembahan Senopati ngendika pokoke anak turunku rentuk keris sing tanpa pamor. Saya sirikan jadian ya. Ya, jadi sirikan seperti itulah. Terus kemudian keris itu nek sing taram tenan itu ya padane keleng ya tetap pamor yang dihurupi. Jadi nek dimatikan tenan mesinnya tetap kalu. Berarti ada rezeki nek. Nah, ini tak ambil tadi itu. Posisi mateng ning pamor ora luluh. Nah, seperti iya. Ning tangguhe ada sing ngendika ini tangguh Pejajaran, ada sing ngendika ini Segalu, nek saya lebih ke Segalu. Segalu ini sing garap. Keris ini dari saya entuk sampai sekarang itu ora tau tak warangi. Udah lama sekali berarti. Ini mungkin wis 12 tahun. 12 tahun tanpa warangan. Lok 9 ya nih. Lok 9. Sempono Plintang. Sempono Plintang. Nah, untuk dapur bahasa saya Sempono saya sering dengar. Untuk Sempono Plintang terus terang saya baru dengar. Itu ciri-ciri dari apa? Luknya. Kembo, istilahnya kembo itu luk yang tidak terlalu apa ya? Rengkol, tidak terlalu rengkol. Jadi luknya tipis-tipis. Kalau dilihat sekilas ya, dari jarak jauh mungkin seperti seolah seperti lurus seperti semaner itu ya. Tapi kalau istilahnya diperhatikan benar, ini luknya ada 9, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 luk yang kembo, istilahnya luknya tipis. Tipis, sedikit banget. Itu saya luk Plintang. Plintang, K ya. Plintang. Di Sempono Plintang. Itu Sempono. Segalu nih. Itu Segalu. Tapi ada yang ini loh yang tak maksud. Kemarin sempat didiskusikan dengan dia sebelum dia meninggal itu. Tapi sudah kondisi gerah itu. Iki piye Dik kok iso wesi ngene ya? Saya suruh mboten ngertos Romo. Namun nek pemanggih kula pusaka nika wesinipun didamel sampai tapis dulu, kemudian baru dimasukkan pamor. Sehingga ketika besi itu tetap tapis tapi pamor tidak luluh. Nek pamor itu dimasukkan dari awal luluh. Oh iya bener. Seperti itu. Ternyata empunya cerdas juga ya. Pada masa itu sudah termasuk cerdas ya. Saya sudah punya pemikiran dalam artian kiat-kiat saya mengakali supaya pamor luluh ning wesi sing pilihan. Wesi sing dadi senengi lah. Makanya saya dari dulu seneng wesi itu ya seperti itu. Dari zaman Segaluh, wesi kenceng ki ya ngono kuwi wesi mati ini masuk pamor apa? Itu nek ada sing ngendika itu ombak segoro. Ada yang ngendika ondo agung gitu. Nek saya lebih ke ombak segoro. Iya. Itu nek ya antara nek enggak 12 15 tahun anak. Si Iwan masih kecil itu. Si Iwan nek ora umur 5 tahun, 7 tahun. Sekarang kan wis 20 tahun. Jenengan ketika saya awal-awal memiliki keris itu dapur apa yang
pertama ya nek saknya pikiran dalam artian walaupun bukan termasuk dalam artian tidak masuk dalam hal yang diyakini tenan bagi saya. Pertama penasaran saya pertama kali seneng keris itu ini cerita ya. Saya pertama kali seneng keris itu gara-gara wayang. Wayang. Kenapa wayang? Saya hobi wayang. Hobi wayang itu kan denger ke perang Bronto Janaka itu sekti mergo pusakane Kyai Koronada. Karena sekti mergo senjata Kunto karo Gede. Saya mikir wah berarti pusaka-pusaka zaman dia ini sekti-sekti tenan. Aku kepengin kuwi. Ternyata influensi inspirasi. Ternyata memang dapur-dapur itu bener ada kan gitu. Nah, akhirnya saya nyari. Makanya saya dulu mulai keris itu dapur semua. Wah, kemudian oke banget itu keris saya itu. Sesuai yang ada di pewayangan. Keris saya itu dulu mbok nawa nek ming 200-an lebih. 200 bilah dulu. Ning ya itu. Iya. Ming dapur semua. Masalah sine piye ora dapur semua karena saya terus dan saya dulu pemahamannya semua keris lawas itu adalah keris sekti. Gitu. Cenderung istilahnya bahasa sekarang isoteri ya. Isoterinya lebih kuat seperti itu ya. Tapi ya gitu mergo pemahaman seperti itu saya kejeglong-jeglong juga ya contohnya ambling asik ini sebuah cerita yang pengalaman tak simpen keris zaman cilik ini wah tanggut barang dulu jadi bisa untuk cerita yang ini keris ini saya duwe SMP kelas 2 sampai sekarang masih ada. Tak simpen ini luar biasa keris sejarah keris black ini saya tadi keris black ini dari dulu Scott Dream itu dari saya kecil. Iya. Nah, ini tak simpen gue. Wah, tak tutup. Sejarah ini. Tak tutuki, tak menyani, tak simpen. Wah, tak kepungin. Sampai segitunya ya. Nah, terus kemudian waktu itu SMP saya blut karo kanca. Tak gowo keris iki. Wah, ora tak rusuk. Gleleng sih ya. Saya pernah gowo keris iki wis saya mesti ampuh ya bahasanya. Ora perlu tak tusuk kene tetep saya ampuh ngono. Tapi karena mungkin ya karena sugesti di zaman itu bisa terjadi juga ya. Saya gini. Sesuatu itu tidak bisa hanya dari sugesti. Mantap. Gini. Zaman dulu wong misalnya ya, sing percaya ya. Jadi gini, wong ampuh itu bukan dari sugesti, tapi dari belajar dan belajar. Ngono iki. Adewe ahli bela diri, bukan karena sugesti. Ning malah belajar memang mampu. Nah, sama. Keris sekti itu bukan dari sugesti, tapi memang ya si empune ning gawe bener-bener ampuh gitu loh. Jadi ya nggak bisa ini bukan sugesti juga. Ning saya mantep. Ning ya nyatane lah dadi gegelut. Mergo padha wedine. Akar mimiti wedi, ana mimiti ya wedi. Sudane men tantang-tantangan. Sudane bubar dhewe wong jadi parani polisi ta. Itu. Nah, apa ini? Ini tak simpen aku. Saya wis merasa kira ada digelek iki mergane keris iki dan karena ya udah mikir padahal gitu padahal jane padha wedine aku ya. Nah, aku ane mesti tak antel sikit to. Ning aku ya wedi ternyata ana ya wedi. Karo ngene ya gitu. Ini tak simpen ini sini ya. Iku yen tak kutuki ini. Nah, sampai saya bahasanya di jamaah itu sesaji. Tak sesaji biyen iki tak munyake nganggo srimpi nek jaman. Srimpi sisi SMP. Jadi saya terus seneng terus itu ke zaman SMP. Nah, terus baru kuwi saya wayang terus berburu keris itu bapur kala diting. Kenapa saya bisa berubah? Pasopati mungkin. Pasopati duwe. Pasopati duwe. Ora gesek-gesek wayangnya. Terus kemudian saya terus kemudian yang tak seneng itu keris ketika saya SMA. SMA itu saya untuk tombak. Untuk tombak dari abdi dalem keraton. Putune konco saya. Nah, terus Mbah itu ora ana karo putune dineke aku. Tombaknya masih tak simpen. Ketok ini sing tak ini sing tak. Ini tombak jane apik Mojopahit. Nah, itu tak simpen sampai sekarang. Ini saya berikut SMA ini. Nah, tak simpen. Itu ternyata setelah saya ngerti keris ternyata itu tombak apik Mojopahit. Terus itu saya terus ngerti ini berarti pertama kali aku duwe wesi sing rada mapan iki. Terus saya untuk warisan saka Pak D. Saka Pak D almarhum. Beliau Radiana.
jadi sayang banget harus sama saya. Dia ada anak, itu kakak ibu. Waris ya. Terus diwariskan saya sampai batu ini ya ini batu dari dia sih. Oh. Itu terus keris itu tak simpen ya tadi piandelku itu keris itu sederhana keris sih artinya bukan keris yang mesin ini enggak sederhana tapi mempunyai karakter mungkin itulah yang disebut keris Taiwan mungkin seperti itu ya artinya besinya ya sederhana seperti itu terus itu tak simpen itu artinya pertama kali saya ini garapnya lumayan artinya pertama kali saya punya keris yang mapan pada waktu itu itu keris yang tak simpen dari dulu. Sinengkar. Sinengkar. Itu ketika saya mulai berubah itu, saya kuliah semester awal. Itu saya ketemu dengan Pak Imam Beras. Waktu itu beliau rawuh ke tempat saya, kebetulan tempat saya. Itu beliau apa jenis? Nggak tahu dari mana dia pengen ngerti nonton keris. Dia dari mana kok ngerti kok anu nggak ngerti. Cuman dia udah ngomongin jarinya gini no keris oke. Mau apa keris kurang ratusan gua. Yo tak duduk ke sak lemari itu. Terus ya sesuai tak dolan ini. Nah, begitu beliau dolan lagi ke rumah saya itu kerisnya tak siapin. Persis kayak Pak Kardono. Jadi ceritanya persis kayak Pak Kardono. Keris ini dodi nek mending Pak Kardono mending aku. Mending nek aku bisa didudut. Nek Kardono ame dilati tok. Nah aku keris bisa diduduti kabeh ini. Ning ya ora kabeh. Padahal tak siape akeh iki sing didudut paling itu ini. Sing dijuwiki sampel ya. Sebentar kok terus sama ngomongan. Ning nek saya memang dari awal niatnya ora berguru ke beliau. Kayak dolan dengan aku di keris ini. Terus sama mantang. Padahal aku nek dik keris terus nggih anu remen lah jenengan nek remen keris niku napa anu nek kula remen keris niku ya saking dapure lah kok iso seneng dapure tak critake dengan wayang terus filosofine nah tapi ana keuntungannya apa saya dadi hafal dapur keris makanya saiki kan saya banyak dadi tarane iki dapur apa nah itu ada salah satu keuntungan saya daripada beliau-beliau itu di situ itu. Maka ketika itu si Pak Kardono, terus Pak Imam, itu nek dapur tekon saya waktu itu. Padahal beliau itu guru-guruku. Tapi nek dapur tekon aku, mergane saya dari itu ya. Wis amune terus semuanya. Oh, nggih. Anu nggih nek jenengan pengen tentang belajar. Pertama dia mulai masukan tak sanggah terus. Anu ya, Dik. Nek jenengan pengen ngerti tentang keris itu jangan menutup diri. Nah, jenengan harus open. Artinya harus mau menerima masukan dari orang-orang lain. Nah, jenengan menutup diri, jenengan seperti kata dalam lempung sak jekin jenengan ngoten niku. Wah, selamanya begitu saya. Wah, gede-gede. Nah, terus saya semua ya sesuai dengan aku. Iya, mati. Iya, nomor teleponnya iki. Terus wan tempat beliau, saya telepon. Soal tempat beliau ini yang didui kagumnya beliau biasa-biasa kagum, bajiku udah ternyata api banget saya urung ndelok sing jenenge Joko Biromo nih urung Joko Biromo ya urung ndelok ya Joko Biromo Joko Wisone beliau wah begitu wis kuwi urung sing disebut Kiai Tani Sugih barang nah itu wes dolan kesana mending kok bisa nah terus main terakhir akhirnya wes sering dolan metu sidik sampai akhirnya metu sing jenenge Kiai Joko Birowo terus Joko Wiso ya wah ternyata ya wes ora iso berbicara dan begitu metu sing Joko Birowo niku wah elok tenan turise iki wagah gede natah terus berlian ini ngon gandike itu berlian ngon gonjone ngon sirah cecak berlian ngon gulone berlian ngon wetengane berlian ngon buntane berlian bolak-balik ngisore berlian meneh dian terus ngon sebungkule berlian meneh karo Mas terus pamore itu beras utah dapurnya condong campur
apa ya jenenge goreng manuk jalak putih bukan ya? Coba. Terus ning pamore itu kan apa jenenge motor dulu kan Bang. Motor dulu. Oh iya, Jadi pamore sumber ngene iki ning gathuk. Iya. Kayak kacamata ya. Meh Tidak, beda, meh. bunder, motor dulu, bunder. Maksudnya. Bunder, bunder. Ini kacamata yang saya tadi. Jejer. Wah, kuwi biar enggak kandani. Wah, itu jenenge jodoh beliau. Dan saya ceritain Pak Kadono. jam sekali itu saya belum tahu wis cap yo wis sing itu baru aku ya belum tahu roh meneh kres sing luwes Seperti itu. Ono lagi saya dijak ndelok sing jenenge Kiai Bimoreng ini bukan kagungane Pak Kadono. Iya. Bukan kagungane beliau. Mau apik Bimoreng. Gula banget. Wah, Pak Bimoreng ini gluk. Kira belajar Bukan Wira Brajan. Biyen daleme Pelupung Ngadi. Oh, iya. Bimoreng kuwi. Saya diajak sowan diajak apa namanya? Pak Imam itu ndelok Bimoreng. Itu sing kagungan sahabatnya Pak Imam. Apik pusaka. Ning menurut beliau ngendikane pusaka kagol. Karena dulu pusaka itu sandangane mewah. Dibuka mungkin memang ngon gandar itu. Yeah. Itu bekasnya ana jabungan-jabungan. Nah, menurut beliau jare biyen jabungan itu nempelake berlian-berliane lan berlian kok template ngon gandar. Jadi gandar template berlian terus akhir template sloroke. Iya. Ron-ron iki. Akhir dikei bentrok. Wes zaman semono ngeri to. Iya. Itu keris keraton ya. Nah, ternyata keris keraton ini seperti itu. Karena itu loh. Mengaku sahabatnya aku tidak ada yang seperti itu. Itu sing tak ngerteni tenan. Sing jenenge Jata Wisa itu tok 5 Pandhawa Cinarita. Cokone lanang sithik. Pamore kaya nganune itu habis 5. Pamore kaya pajang kuwi. Cepat seperti itu. Mesinnya ya pelan-pelan ngono. Nah, itu loh sing tak maksud keris. Nah, dari situlah makanya kerisku ngoko sidik-sidik terus dong bukan apa lah ya sing ngene iki lah mulai entek sudah. Ternyata bener nek kowe teka wis ngerti. Ya ora ngerti lah istilah wis semakin paham. Semakin paham itu moko kerismu bakal entek ternyata ya saya ngalami dhewe. Artinya ngendikane beliau itu ora omong kosong. Iya. Nah, saya orang ngalami dhewe mungkin tapi saya ngalami dhewe ngendikane beliau itu ora omong kosong. Terus itu semakin sedikit. Ini benar pas 2 tahun yang lalu masih oke banget. Sekarang serba sepi. Dulu tuh presnya tuh banyak banget. Wah, kebak bencana itu yang yang tua di sekitar sini, belum yang di kamar-kamar. Nah itu dulu kan orang nggo wadah cangkir itu, keris-keris saiki dadi wadah cangkir. Banyak sih tak sudah-sudah sokeh sing lepas. Dan jenengan itu selain keris, tombak apa selain pesan haji juga seneng antikan ya? Ya banyak. Tapi nek antikan saya yang apa ya istilahnya? Ya tapi lebih banyak nih dan mesin berupa senjata sih. Karo batu akeh luas, nek batu akeh saya udah enggak nganu lagi tuh. Kan wis saking oke gitu. Tapi ya batu-batu Jawa senang. Kuate. Ya enggak kan. Itu sejarah satu. Berarti keris itu kata ini tak sejarah tenan itu. Keris iki tak sejarah ini. Jadi sakjane keblondok keris itu tidak hanya zaman saiki. Zaman biyen itu saya jangan nganggep wong sinau keris keblondok itu sebenarnya wajar. Masa itu semakin ya apa ya? Tambah pintar gitu ini. Iya, jadi rasa bingung aku keblondok keris aku ya memang belajar itu seperti itu ya. Memang liku-liku keris seperti itu. Jadi saya pesan moralnya adalah jangan merasa kapusan karena keblondok. Gitu ya. Itu adalah pembelajaran ilmu dari situ kita mendapatkan ilmu dari saya orang ya jangan ketipu ya memang ketipu tapi jangan disikapi melulu karena kita apa ya selain kapusan juga saya kaya njuk wedi kanu keris liyane meneh. Nah itu jangan seperti
itu. Karena awal kita belajar itu yang menunggu awal belajar sekolah klenik yang mesti pokoknya klerune. Saya seperti saya kan saya orang nutup-nutupi saya awal belajar keras memang sekolah klenik. Sekolah wayang. Wayang sing mergo sekti-sekti kan nah ya sekolah klenik. Mbak gitu ya maksudnya saat kita mulai mencintai keris atau kalau dalam bahasa Jawa saya hal pedungan ya. Nah itu kita mulai belajar, saya bukan belajar, mulai mengenal itu dari karena kesaktiannya, karena cerita-cerita yang menyelimuti itu ya wajar-wajar saja ya. Itu lumrah, mungkin bisa dikatakan meh kabeh hampir seperti itu awalnya ya. Rata-rata seperti itu. Tidak munafik loh, saya tidak munafik, mungkin rata-rata seperti itu. Tapi ya lama kelamaan mungkin ya proses ya. Proses. Tapi tetap saya sampai sekarang mempercayai bahwa beberapa pusaka-pusaka yang dibuat dengan apa namanya kelas yang dengan grade benar-benar itu untuk pusaka itu tetap mempunyai energi, mempunyai kekuatan. Kenyataannya apa namanya kenyataannya keraton-keraton pun juga menyimpan pusaka-pusaka yang dianggap yang dianggap ini pusaka yang mempunyai kekuatan untuk apa ya untuk ngayomi. Nah, seperti itu saya tetap percaya, sampai sekarang tetap percaya bahwa tidak semuanya, tidak semua pusaka, beberapa pusaka-pusaka memang dibuat dengan duka. Itu sejarahnya. Alhamdulillah kita bisa sowan ke tempat beliau dan banyak memberikan masukan tentang perkerisan. Mungkin ya next bisa kita lanjut ya. Nah, saya ketemu lagi, bisa ngobrol-ngobrol lebih luas lagi kan masih banyak deh. Perkerisan nggak cuma sampai sini ya? Wah seminggu rampung terus alhamdulillah kita bisa ke beliau. Mungkin cukup sekian dulu ya kami ya tentang ini. Bisa kita lanjut lain waktu. Terima kasih atas waktunya dan kita tutup sekian dulu untuk pembahasan tentang keris di yang kita ngobrol yang bermanfaat. Ya. Oke, cukup sekian yang bisa kita sampaikan di Mandala Channel kali ini. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.